A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma tatlus syayatin, apa yang diikuti dan dikatakan oleh setan-setan yang berisi kalimat-kalimat sihir. Ala mulki Sulaiman, pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman dan saat beliau masih bertahta. As-sayatin, bentuk plural dari syaiton, yaitu setiap orang yang buruk dan jahat, sehingga tidak ada lagi celah untuk menerima kebaikan dalam hatinya. Asyir, sihir, adalah sesuatu yang lembut asalnya dan tersembunyi. Penyebab terjadinya memiliki pengaruh yang dapat dilihat secara kasat mata pada diri atau badan seseorang. Harut wa Marut, dua nama malaikat yang diturunkan untuk menguji manusia. Fala takfur, janganlah kamu mempelajari sihir dari kami untuk menyakiti orang lain sehingga kamu menjadi kafir. Bainal mar'i wa zauji, antara suami dengan istri. Ishtarahu, membeli sihir, yaitu dengan mempelajarinya dan mempraktekannya. Al-kholaq, bagian yang didapatkan. Ma syarau, apa yang mereka jual dengan dirinya sendiri. Konteks ayat-ayat ini masih menjelaskan mengenai keburukan dan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pada ayat 102 Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi ketika meninggalkan kitab Taurat karena menjelaskan mengenai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan kebenaran agamanya, mereka mengikuti kebatilan dan kebohongan yang dikumpulkan oleh setan-setan dari kalangan manusia ataupun jin. Kebatilan itu dikumpulkan dalam bentuk mantra-mantra dan jimat-jimat. Setan-setan itulah yang mengarang berbagai mantra serta mengaku bahwa berbagai kalimat sihir yang terdapat dalam mantra itu berasal dari masa kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Serta dengan berbagai kalimat sihir itulah dahulu Nabi Sulaiman dapat memerintah manusia dan jin. Apabila faktanya demikian, maka Nabi Sulaiman bukanlah seorang nabi ataupun seorang rasul, akan tetapi seorang penyihir yang kafir. Oleh karena itu, Allah membersihkan tuduhan dan nama baik Nabi Sulaiman dalam firman-Nya. Dan Sulaiman tidaklah kafir, serta menetapkan kekafiran itu kepada setan-setan dalam firman-Nya. Tetapi setan-setan itulah yang kafir karena telah mengajarkan sihir
kepada manusia. Mereka mendapat inspirasi untuk mengajarkan sihir kepada manusia setelah mempelajari dari dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, di Babilonia, Irak, ya, di sana, yang mana isinya adalah berbagai ilmu sihir dan cabang-cabangnya. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dua malaikat itu diturunkan sebagai fitnah, ujian. Mereka berkata setiap kali ada orang yang datang untuk mempelajari sihir, sesungguhnya kami berdua adalah ujian, maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir. Dari ucapan ini dapat dipahami secara jelas bahwa segala bentuk mantra dan praktek sihir yang memiliki pengaruh terhadap orang lain dapat dikategorikan berupa kekufuran dalam pandangan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberitakan pada ayat ini bahwa apa yang manusia pelajari dari dua malaikat itu bertujuan untuk memisahkan antara seorang suami dengan istri biar bercerai begitu. Akan tetapi bahaya yang ditimbulkan oleh sihir itu hanya akan terjadi dengan izin Allah. Jadi tetap ketika sihir santet pelet itu bisa terjadi, maka itu semua masih atas izin Allah, karena Allah masih membolehkan. Gampangnya itu begitu bahasanya. Sesuai dengan sunatullah mengenai hukum sebab akibat, jika Allah menghendaki akan membuat penghalang sehingga bahaya sihir tidak berpengaruh. Jadi kita manusia ibarat Allah kasih perisai supaya tidak gampang kena sihir, kena santet, kena pelet, kena tenung. Pastilah akan dilakukannya karena Dia mampu melakukan segala sesuatu. Maksudnya Allah di sini maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah ingin melindungi hambanya, ya nggak bakal kena. Jadi orang-orang yang disantet, disihir, jika nggak kena ya karena memang masih Allah lindungin. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah tidak percaya dengan sihir, sudah tidak percaya dengan santet, pelet, tenung, maka kita nggak percaya Al-Quran. Kalau orang nggak percaya Al-Quran, ya, jika ada seseorang tidak mempercayai Al-Quran, maka dia kafir. Gampangnya seperti itu. Ini kan yang saya bahas surat Al-Baqarah 102. Banyak tafsirnya para ulama menjelaskan, silahkan dibaca aja, lihat sendiri kalau nggak percaya gitu. Dengan ini diketahui bahwa orang-orang yang mempelajari sihir pada hakikatnya hanya mempelajari hal yang berbahaya dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Pada akhir ayat Allah Ta'ala menetapkan bahwa orang-orang Yahudi itu mengetahui tentang kekufuran sihir. Orang yang mempelajari sihir dan mempraktekannya, karena Allah Ta'ala memberitakan bahwa mereka tidak memiliki bagian di akhirat berupa kenikmatan abadi di sana, karena mereka itu benar-benar kafir. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan orang Yahudi yang menjual dirinya dan memberikan cap kebodohan dan tidak berpengetahuan dalam firman Allah,
Amat jahatlah perbuatan mereka, menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Pelajaran dari ayat ini berpaling dari Al-Quran dan Sunnah yang telah mengharamkan keburukan, kerusakan, serta kezaliman dapat membuka pintu menuju kebatilan dalam bidang undang-undang hukum, bid'ah, keagamaan, dan kesesatan berpikir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ya 36-37, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Kafirnya penyihir dan keharaman mempelajari sihir serta mempraktekannya. Allah Ta'ala yang menciptakan kebaikan dan keburukan, dan tidak ada bahaya ataupun manfaat yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka wajib untuk kembali kepada Allah dalam memperoleh manfaat atau menolak bahaya dengan cara berdoa dan merendah kepada Allah. Insya Allah kita dilindungi sama Allah dari sihir, santet, tenung. Jadi sekali lagi intinya, jika ada orang yang tidak percaya dengan santet, sihir, berarti dia tidak percaya Al-Quran. Jika orang itu tidak percaya Al-Quran, maka ia kafir. Udah, simpelnya begitu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.